Materi hari ini adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Pada sekolah menengah kejuruan dan kelas 10, dan nama Bapak di sini adalah Agus Sutrisno, guru matematika SMK Nusantara Mandiri Bontang. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa dapat yang pertama mendefinisikan pengertian sistem persamaan linier 3 variabel. Yang kedua, memberikan contoh sistem persamaan linier 3 variabel. Yang ketiga, menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel. Manfaat: sebelum masuk ke manfaat kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kalian akan bertanya, apa tujuan dari belajar materi matematika tersebut? Nah, di sini Bapak akan menjabarkan manfaat kegunaan dari belajar sistem persamaan linier 3 variabel. Yang pertama, dalam ilmu arsitektur terdapat perhitungan matematika untuk mendirikan bangunan. Salah satunya adalah sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier di sini bermanfaat untuk menentukan koordinat titik potong. Koordinat yang tepat sangat penting untuk menghasilkan bangunan yang bagus sesuai dengan sketsa. Tentunya kalian akan memahami, akan melihat apabila bangunan itu tidak diperhitungkan dengan baik, maka bangunan tersebut akan tidak berdiri dengan tegak. Yang kedua, untuk mendiversifikasi investasi dan penghitungan pinjaman. Nah, di sini orang bank akan tahu apa itu dari yang dimaksud dari yang kedua ini. Sistem persamaan linier. Mungkin kalian bertanya, apa sih sistem persamaan linier? Anak-anakku, sistem persamaan linier adalah persamaan-persamaan linier yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem. Sistem persamaannya bisa terdiri dari satu variabel, dua variabel, atau tiga. Dalam bahasan ini, Ibu Ita hanya membahas sistem persamaan linier dengan tiga variabel. Penyelesaian suatu sistem persamaan linier 3 variabel atau dinamakan SPLTV dapat ditentukan dengan beberapa cara. Di antaranya, ayo siapa yang tahu ada berapa cara dalam penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel? Yang pertama, kita menggunakan metode substitusi. Yang kedua, eliminasi. Yang ketiga, campuran atau gabungan. Gabungan di sini itu metode substitusi dan eliminasi. Terus yang keempat, determinan, dan kelima, inverse matrix. Nah, sudah tahu kan cara-cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Sistem persamaan linier satu variabel. Tentunya kalian akan bertanya, sebelum kalian mengenal persamaan 3 variabel, Bapak kembali ke awal dahulu. Sebelum kalian masuk 3 variabel, itu kalian pelajari yang namanya satu variabel. Apa itu satu variabel? Adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu varian atau variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX plus B sama dengan 0. Contohnya di sini X plus 3 sama dengan 7. Nah, di sini adalah persamaan linier satu variabel. Nah, sudah paham kan apa itu satu variabel? Sekarang masuk ke sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, sebelumnya itu adalah 1, nah sekarang itu 2.
Sistem persamaan linear dua variabel atau dinamakan dengan SPLDV. Mungkin di kelas SMP, di saat SMP kalian sudah tahu apa itu SPLDV. SPLDV di sini adalah sistem persamaan linear dua variabel, adalah sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan di mana masing-masing persamaan memiliki dua variabel. Contohnya SPLDV dengan variabel X dan Y, di mana AX plus BY sama dengan C, PX-nya dikurangi QY sama dengan R. Inilah dinamakan dengan dua variabel dengan menggunakan variabel X dan Y. Gimana anakku, sudah memahami apa itu sistem persamaan linear dua variabel dan satu variabel? Nah, ini sekilas tentang apa sih SPLDV. Kalau di kemarin ditanya adalah SPLDV, nah sekarang SPLDV. Sistem persamaan linear tiga variabel terdiri dari beberapa buah persamaan linear dengan tiga variabel. Bentuk umum dari persamaan linear tiga variabel sebagai berikut: AX plus BY plus C sama dengan D. A, B, C, dan D merupakan bilangan real, tapi A, B, dan C tidak boleh semuanya 0. Persamaan tersebut memiliki banyak solusi. Salah satu solusi dapat diperoleh dengan mengumpamakan sembarang nilai pada variabel untuk menentukan nilai variabel ketiga. Sebuah nilai X, Y, Z merupakan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel jika nilai X, Y, Z memenuhi ketiga persamaan yang ada di dalam SPLDV. Himpunan penyelesaian SPLDV dapat ditentukan dengan dua cara. Di sini Bapak mengambil dengan metode substitusi dan metode eliminasi. Jadi Bapak di sini akan membahas dengan cara metode substitusi dan metode eliminasi. Metode eliminasi. Nah, cara di sini metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa satu buah variabel. Nah, kalau mengeliminasi itu menghilangkan. Nah, metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linear tiga variabel. Tapi metode ini memerlukan langkah panjang karena setiap langkah hanya dapat menghilangkan satu variabel. Diperlukan minimal 3 kali metode eliminasi untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLDV. Metode ini lebih mudah jika digabung dengan metode substitusi atau dinamakan metode gabungan. Sudah memahami anak-anakku apa itu metode eliminasi? Selanjutnya kita menentukan langkah-langkah metode eliminasi. Nah, sebelum mengerjakan kalian harus paham dulu seperti apa sih langkah-langkah untuk metode eliminasi tersebut. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode eliminasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, amati ketiga persamaan SPLDV. Nah, kita amati dulu. Jika ada dua persamaan yang nilai koefisien sama dengan variabel yang sama, kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. Yang kedua, jika tidak ada variabel koefisien sama,
kalikan kedua persamaan dengan bilangan yang membuat koefisien suatu variabel pada kedua persamaan sama. Kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. Yang ketiga, ulangi langkah 2 untuk pasangan persamaan lain. Variabel yang dihilangkan pada langkah ini harus sama dengan variabel yang dihilangkan pada langkah kedua. Selanjutnya, setelah diperoleh dua persamaan baru pada langkah sebelumnya, tentukan himpunan penyelesaian kedua persamaan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Nah, di situ kalian ada SPLDV berarti sistem persamaan linier dua variabel, yaitu menyisakan itu X, Y atau YZ. Nah, yang kelima, substitusikan nilai dua variabel yang diperoleh pada langkah keempat pada salah satu persamaan SPLTV sehingga diperoleh nilai variabel ketiga. Nah, di situ itu langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan metode dengan cara metode eliminasi. Nah, itu. Selanjutnya, di sini Bapak akan memberikan contoh soal bagaimana model soal dan cara mengerjakannya dengan menggunakan metode eliminasi. Kita akan coba menggunakan metode eliminasi pada soal berikut. Nah, tentukan himpunan penyelesaian SPLTV-nya. Nah, di situ ada persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Persamaan pertama di sini itu ada 2x plus 3y dikurangi z sama dengan 20. Nah, yang kedua 3x plus 2y plus z sama dengan 20. Yang ketiga, x plus 4y plus 2z sama dengan 15. Nah, di sini ini adalah soal yang kalian harus kerjakan. Nah, pengen tahu gimana caranya supaya bisa mengerjakan soal ini? Nah, di sini Bapak akan memberikan. Nah, jangan bingung ya mengerjakannya. Nah, ini pengerjaan soal SPLTV. SPLTV dapat ditentukan himpunan penyelesaian dengan mengeliminasi variabel z pertama, jumlahkan persamaan 1 dan 2 sehingga diperoleh. Nah, di sini 2x plus 3y min z sama dengan 20. 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 20. Nah, ini langkah pertama ini kita hilangkan variabel z-nya dulu. Nah, kita hilangkan variabel z-nya. Nah, berarti ini karena di sini negatif, ini positif, maka kita harus melakukan ini positif karena supaya menghilangkan variabel variabel z-nya. Nah, jadi 2x ditambah 3x sama dengan 5x. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 3 ditambah 2 sama dengan berapa? 5. 20 tambah 20 sama dengan 40. Kita sederhanakan di sini sama-sama dibagi berapa ini? Dibagi 5. 5 dibagi 5 yang ada di depan variabel x-nya berarti 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, berarti di sini adalah x ditambah 5y. 5 dibagi 5 sama dengan 1, itu adalah y. Berarti 40 dibagi 5 sama dengan 8.
Kemudian, nah, kalikan 2 pada persamaan 2 dan kalikan 1 pada persamaan 1 sehingga di sini kita balik dari persamaan kedua dan persamaan 1 itu dibalik. 3x plus 2y ditambah z sama dengan 20. Persamaan pertama, x plus 4y ditambah 2z sama dengan 15. Nah, ini kita untuk menghilangkan yang 3x-nya di sini. Nah, kita hilangkan dulu. Nah, berarti 3x dikalikan 2 sama dengan 6x. Nah, 2y dikalikan 2 sama dengan 4y. 1z dikalikan 2 sama dengan 2z. Nah, 20 kalikan 2 sama dengan 40. X plus 4y ditambah 2z sama dengan 15. Nah, dikalikan ini berapa? 1. Nah, berarti x plus 4y ditambah 2z sama dengan 15. Ini dikurangi. Nah, berarti 6x dikurangi x sama dengan 5x. 4y dikurangi 4y ini sama dengan 0 karena kita menghilangkan ini y-nya. Nah, di sini 2z ditambah 2z. Nah, di sini tandanya di sini adalah negatif, berarti 2z dikurangi 2z sama dengan 0. 0 di sini. Nah, terus 40 dikurangi 15 sama dengan 25. Ini kita selesaikan sama-sama dibagi 5. Nah, berarti 5 dibagi 5 sama dengan 1. Berarti 5x dibagi 5 sama dengan x. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, setelah mengetahui nilai x, substitusikan ke persamaan 4. Nah, berarti 4 di sini yang ini ya. Nah, x plus y sama dengan 8. Nah, x plus y sama dengan 8. Jadi x-nya sama dengan 5 ditambah y-nya tetap sama dengan turunkan yang di 8 di sini. Berarti 8. Berarti y sama dengan 8 dikurangi berapa di sini? 5 dikurangi 8 dikurangi 5 sama dengan y di sini sama dengan 3. Itu. Selanjutnya kita sudah mengetahui nilai dari x sama dengan 5, y sama dengan 3. Nah, berarti kita masukkan langkah yang terakhir di situ, substitusikan nilai x dan y pada persamaan 2 sebagai berikut. Nah, 3x plus 2y plus z sama dengan 20. 3x-nya sama dengan 5 ditambah 2. 3-nya di sini kita mencari dari y-nya di atas tersebut, terus ditambah z sama dengan 20 karena yang dicari adalah nilai z-nya. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah z-nya sama dengan 20, maka z sama dengan min 1, sehingga diperoleh himpunan penyelesaian SPLTV ZXYZ-nya adalah 5, 3, min 1. Nah, berarti di sini sudah diketahui x-nya sama dengan 5, y-nya sama dengan 3, z-nya sama dengan min 1. Gimana, sudah bisa memahami apa itu SPLTV dengan menyelesaikan sistem persamaan linear variabel dengan cara atau metode eliminasi. Nah, selanjutnya kita membahas dengan cara metode substitusi. Nah, ini
Apa itu Pak metode substitusi? Metode substitusi itu adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Terus selanjutnya langkah-langkah metode substitusi. Di sini langkah-langkahnya sudah jelas. Metode substitusi lebih mudah digunakan pada SPLTV yang memuat persamaan koefisien 0 atau 1. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian dengan metode substitusi. Langkah pertama, tentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana. Persamaan dengan bentuk sederhana memiliki koefisien 1 atau 0. Yang kedua, nyatakan salah satu variabel dalam bentuk dua variabel lain. Contohnya variabel X dinyatakan dalam variabel Y atau Z. Yang ketiga, substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain yang ada di SPLTV sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel atau dinamakan dengan SPLDV. Yang keempat, tentukan penyelesaian SPLDV yang diperoleh pada langkah ketiga. Nah, terus selanjutnya tentukan nilai semua variabel yang belum diketahui. Nah, di situ adalah langkah-langkah menyelesaikan persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Di sini contohnya, Bapak berikan contoh. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah di sini. Itu ada 3 persamaan. Situ persamaan pertama X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 6 ya. X min 2Y plus Z sama dengan 3. Min 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Ini persamaan yang ketiga. Nah, bingung lagi gimana cara mengerjakannya. Nah, di sini Bapak akan memberikan bahasan gimana cara mengerjakan metode substitusi pada persamaan linear 3 variabel. Nah, ini caranya. Pertama, kita dapat mengubah persamaan 1 menjadi Z sama dengan min X min Y min 6 menjadi persamaan keempat. Kemudian kita dapat mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 2 sebagai berikut. Nah, ini persamaan yang pertama, X min 2Y ditambah Z sama dengan 3. Nah, berarti kita masukkan Z-nya di sini min X min Y min 6. Nah, jadi Z-nya diganti di sini ya. Jadi X min 2Y ditambah min X min Y min 6 sama dengan 3. Nah, X min 2Y. Nah, di sini keluarkan min X min Y min 6. Di sini plus dikalikan min itu min, plus dikalikan min itu min juga. Nah, dan selanjutnya itu sama dengan 3. Nah, berarti X-nya dikurangi X sama dengan X dikurangi X sama dengan 0. Nah, min 2Y dikurangi Y berarti min 2 dikurangi 1 berarti itu sama dengan min 3. Min 3 Y sama dengan 9. Di sini Bapak sedikit memberikan pemecahan positif dikalikan positif sama dengan apa? Betul, positif. Nah, terus di sini positif
dikalikan negatif sama dengan apa di sini? Negatif. Nah, positif dikalikan positif apa? Positif. Nah, harus konsentrasi. Nah, negatif dikalikan apa di sini? Positif sama dengan negatif. Nah, negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Nah, selanjutnya di sini berarti hasilnya min 3Y sama dengan 9. Nah, dari mana 9? Ini adalah min 6 pindah ruas ke sebelah, berarti menjadi plus 6, berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, berarti ini sama-sama dibagi berapa? Dibagi 3. Nah, di situ 9 berarti ini pindah ruas, berarti Y sama dengan 9 dibagi min 3. Nah, 9 dibagi min 3 hasilnya adalah min 3. Setelah itu kita dapat mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Nah, persamaan 3 sebagai berikut. Nah, min 2x plus y plus min x min y min 6 sama dengan 9. Min 2x plus y min, nah dikeluarkan semua sama dengan 9. Nah, terus min 3x sama dengan 15. Nah, x-nya di sini berarti 15 dibagi min 3. Betul. Nah, berarti di sini 15 dibagi min 3 hasilnya adalah min 5. Kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan min 5 dan Y sama dengan min 3. Kita dapat memasukkan ke persamaan keempat untuk memperoleh nilai Z sebagai berikut. Nah, jadi ini sudah diketahui X-nya, Y-nya, dan Z-nya. Nah, jadi Z sama dengan min X min Y min 6 sama dengan, kita masukkan X-nya sama dengan min 5, terus Y-nya sama dengan min 3. Nah, terus 6 itu turunkan. Nah, sudah Bapak jabarkan di sini. Min dikali min sama dengan positif, berarti hasilnya 5. Nah, selanjutnya sama. Berarti di sini 3 dikurangi 6, berarti 5 tambah 3 berapa anak-anak? 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi kita mendapat himpunan penyelesaian X, Y, Z-nya sama dengan min 5, min 3, dan 2. Nah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi bermanfaat.